Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna biiqamatis salati allati hiya imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Patut kiranya kita selalu meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini 3 Sya'ban 1444 Hijriyah, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, fi taatillah. Mudah-mudahan dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung beberapa hari lagi, tetap dalam keadaan iman dan takwa, sehat walafiat, fi taatillah, dan mudah-mudahan mampu menggapai ampunan Allah, rahmat Allah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang sahabat. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat itu bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, jenengan sampai akan amal ibadah apakah yang paling utama, yang mampu kami kerjakan dengan istiqomah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Rasul pun menjawab, as-salatu fi awwali waktiha. Yang pertama, kalau engkau ingin menjadi seorang hamba yang mampu mengamalkan amalan-amalan yang paling utama, maka kerjakanlah sholat berjamaah, kerjakanlah sholat di awal waktu, lebih-lebih mampu mengerjakan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra-nya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani dengan malaikat Jibril, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang membawa hammer atau palu yang sangat besar, lalu kepalanya dihancurkannya,
kakinya dihancurkannya, tubuhnya dihancurkannya dengan palu tersebut. Baginda Rasulullah mengelus dadanya. Baginda Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapakah mereka wahai malaikat Jibril? Haula illadzina yudayyi'una sholata, haula illadzina tarikuna sholata. Orang-orang yang memukul kepalanya sendiri, menghancurkan jasadnya sendiri, jasmaniah tubuhnya sendiri, hancur dipukul lagi, hancur dipukul lagi. Mereka itulah orang-orang umatmu wahai Muhammad, umat panjenengan kanjeng Nabi Muhammad, yang sering menyia-nyiakan sholat fardunya, yang sering menyia-nyiakan sholat wajibnya, maka kelak akan mendapatkan balasan yang setimpal, diberikan oleh Allah umur yang panjang, sehat walafiat, tapi tidak mampu untuk muraqabah, tidak mampu menjalankan perintah kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Baginda Rasul menyampaikan perbedaannya kita yang muslim, wa bainahum, dan perbedaan mereka orang-orang yang kafir adalah as-shalah, 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 salat kita. Wa man tarakaha faqad kafara, mereka mengaku muslim, mereka mengaku Islam, tetapi apabila sering menyiakan sholatnya, sering meninggalkan sholatnya, sering mengabaikan sholatnya, sering menunda-nunda sholatnya, maka orang yang seperti ini faqad kafara, sungguh lebih mendekati kafirnya daripada mukminnya. Sungguh mereka yang seperti ini lebih mendekati kafirnya daripada Islamnya, karena mengaku Islam, muslim, mukmin, tetapi sering meninggalkan sholat 5 waktunya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang arti dan maksudnya adalah wa aqimus sholata, dirikanlah sholat, dan dirikanlah sholat. Sholat yang dimasukkan di situ adalah ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, jangan pernah ditunda, jangan pernah diolor-olor, bahkan jangan sampai ditinggalkannya. Maka siapa saja yang waqimus sholata, mendirikan sholat, bukan hanya sholat menggugurkan kewajiban sholatnya saja, tetapi aqim lebih dominan artinya adalah mendirikan sholat secara harfi, mendirikan sholat secara maknawi, mendirikan sholat secara qalbi, betul-betul mendirikan sholat dalam rangka taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat bagi orang-orang yang mampu, yang memiliki harta yang berlebihan. Sholatnya rajin, jamaahnya rajin, dilimpahkan oleh Allah rezeki yang berlimpah ruah, memiliki kewajiban zakat, maka ditunaikan zakatnya, maka ada keseimbangan, kesempurnaan, kebaikan lahir dan batin antara sholat dan zakatnya. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, ai sholatal jamaah, sholatal jamaah, sholatal jamaah. Dirikanlah sholat berjamaah, dirikanlah sholat berjamaah, khususnya bagi laki-laki, maka sholat yang paling utama adalah berjamaah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika sahabat Rasulullah yang rumahnya jauh, matanya tidak mampu melihat, buta, datang ke kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hal tajidu,
wahai Rasulullah, apakah saya mendapatkan hal tajidu alayya rukhsatan an usolliya fi baiti? Apakah saya yang buta ini ya Rasulullah, usia saya lebih dari 40 tahun ini ya Rasulullah, ba'idud dar, rumah saya jauh dari masjid ini ya Rasulullah, adakah keringanan untuk sholat berjamaah dengan istri dan anak-anak saya ya Rasulullah? Rasul pun tidak langsung menjawab, tetapi Rasul dengan tenangnya, dengan pelannya melihat apa yang ada di dalam lubuk hatinya. Lalu Rasul balik bertanya, atas ma'un nida ya ibna ummi maktum, nopo panjenengan mendengarkan suaranya azan Bilal wahai bapak? Panjenengan rumahnya jauh dari masjid ini, apakah azan Bilal yang berkumandang itu panjenengan mendengarkannya? Naam ya Rasulullah, asma'un nida, iya saya mendengarkan suaranya azan Bilal. Rasul pun langsung menjawab, la tajidu laka rukhsatan an tusalliya fi baitika. Salat panjenengan bapak walaupun jauh dari rumah panjenengan, walaupun panjenengan dalam keadaan buta, tidak ada salat yang paling utama, tidak ada salat yang paling mulia bagi panjenengan senajan jauh dari rumah dan buta, kecuali salatnya berjamaah di masjid yang terdekat dari rumah panjenengan, di musola yang terdekat dari rumah panjenengan. Itulah salat yang terutama, termulia, terbaik di sisi Allah, di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah, yang pertama disampaikan oleh Rasulullah, yurfa'u anhu dhaiqal 'aisy. Siapa saja yang istiqomah sholat berjamaah akan dijauhkan dari hidup yang miskin, hidup yang melarat, hidup yang kekurangan, baik kekurangan materi, baik kekurangan hati, baik hati yang gelap akan menjadi terang benderang. Rezeki yang jauh akan datang, rezeki yang sekiranya jauh dari apa yang diberikan oleh Allah akan diberikan kemudahan karena barokah jamaah yang dikerjakannya. Siapa saja yang istiqomah kerjanya, siapa saja yang beristiqomah mencari rizkinya, dan siapa saja yang mampu mengimbangi sesibuk apapun dalam pekerjaannya lalu istiqomah sholat berjamaah, hidupnya tidak akan mengalami kemiskinan lahiriah, batiniah, material dan spiritual. Karena apa? Karena istiqomah sholat berjamaahnya. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan yurfa'u anhu adzabal qabri. Umat Nabi Muhammad SAW yang istiqomah sholat berjamaah akan diselamatkan dari siksa kuburnya. Kuburannya akan menjadi terang benderang, kuburannya akan menjadi sejuk, kuburannya akan menjadi luas. Luasnya kuburan kita semuanya akan ditandai, akan diberikan oleh Allah tanda-tanda orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah. Walaupun kuburan itu sempit, walaupun kuburan itu seperti itu, maka akan diluaskan oleh Allah. Yang pertama, diluaskan sejauh mata melihat. Kalau kita melihat dari arah sini sampai ke timur, batas sampai mata kita tidak mampu melihat, disitulah batas luasnya, jembarnya kuburan kita. Kalau kita menoleh ke kanan, ke utara, ke selatan, ke barat, sejauh mata memandang, itulah luasnya kuburan atau pemakaman seorang muslim yang istiqomah sholat berjamaah. Yang nomor 3, Rasulullah SAW menyampaikan wa yu'ta kitabahu biyaminik.
Allah akan berikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Mengapa dan kenapa? Karena banyaknya catatan-catatan amal kebaikan yang dikerjakannya, barokah dari solat berjamaahnya, barokah dari istiqomah berjamaahnya. Maka siapa saja yang istiqomah solat tepat pada waktunya, lebih-lebih berjamaah, maka buku catatannya akan banyak sekali dan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima buku catatan amalnya, yang menerima buku catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya, bahkan membelangangi punggungnya. Mengapa dan kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda keistiqomahan dalam solat 5 waktunya, tidak ada tanda-tanda solat berjamaahnya, dan tidak ada tanda-tanda kebaikannya. Menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya, tandanya orang yang kelak menjadi calon-calon penghuni neraka Allah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Yang keempat, baginda Rasulullah menyampaikan wayamshi 'alas siratikal balkil khatib. Seseorang hamba Allah umat Rasulullah yang istiqomah solat berjamaahnya akan melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Secepat mata memandang dan berkedip, secepat itulah orang-orang yang istiqomah solat berjamaahnya. Ketika setatnya ada di padang mahsyar, ketika setatnya ada di padang mahsyar, finishnya ada di surga, bawahnya neraka jahanam. Tetapi orang-orang yang istiqomah solat berjamaahnya, mulai dari setat sampai finish, secepat kilat menyambar, secepat pandangan mata, sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa yadkhulunal jannata bighairi hisab. Orang-orang yang istiqomah solat berjamaah akan menjadi catatan yang khusus, menjadi calon-calon tiket, mendapatkan tiket surga Allah dan dimasukkan ke dalam surganya tanpa dihisab, karena banyaknya pahala-pahala yang senantiasa istiqomah dikerjakannya selama masa hidupnya. Demikianlah sekelumit kajian-kajian yang disabdakan oleh Rasulullah, yang difirmankan oleh Allah, pentingnya solat 5 waktu, pentingnya solat berjamaah. Semoga menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini, Allah tetap memberikan kepada kita semuanya umur yang panjang, sehat walafiat fi taatillah, sehingga dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan, dapat mengamalkan segala kebaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, senantiasa mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, dan kita semuanya dijauhkan dari jilatan api neraka Allah, dan senantiasa mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, ke dalam surganya, ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.